Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop gaming dengan RTX 3070 paling murah yang ada di pasaran saat ini. Dan perkenalkan, ini adalah XP Omen 15 EK1053TX XP Omen. Jadi ini bukanlah segmen entry level dari XP. Kalau entry levelnya XP, laptop gaming namanya adalah XP Pavilion Gaming. Dan untuk sebuah laptop yang high end, harganya ini paling murah dengan RTX 3070 karena hanya dibanderol dengan harga SRP 24.999.000 atau kita genapkan aja menjadi 25 juta rupiah. Secara nominal memang terdengar mahal ya, cuman kalau kita bandingkan dengan laptop gaming high end ya, bukan entry level, di brand lain XP Omen ini paling murah. Cuman yang namanya kata murah, paling murah lagi ya, pasti ada sesuatu yang dipangkas. Apa aja itu? Pertama ada memori RAM-nya. Karena dia masih menggunakan RAM 8GB single channel dengan speed 2933 MHz, dimana biasanya untuk kelas high end minimal udah pakai RAM 8GB dual channel 16GB. Tapi menurut saya masih oke banget lah ya, karena memori RAM itu kita bisa upgrade sendiri. Kalau misalkan VGA di laptop ya, itu kita nggak bisa upgrade. Dan untuk RAM di XP Omen ini kita bisa upgrade sampai 64GB karena tidak ada slot atau RAM yang disolder di XP Omen 15 ini. Terus untuk SSD-nya berkapasitas 512GB dengan speed sekitar 2600 Mbps. Gak terlalu besar untuk SSD yang seharusnya ada di XP Omen. Menurut saya sih harusnya 1TB, tapi sama dengan memori RAM tadi, untuk SSD kita bisa upgrade lagi ke kapasitas yang lebih besar. Dan XP Omen ini memiliki satu slot M.2 NVMe lagi yang masih kosong, jadi kita tinggal tambah satu SSD lagi kalau mau tambah storage. Terus untuk prosesornya menggunakan Intel Core i7 10750H dengan 6 core 12 thread. Max turbo frekuensinya ada di 5 GHz dengan rating TDP 45W. Untuk IGP atau Integrated Graphic Card-nya pakai Intel UXD Graphic, dan Discrete Graphic Card-nya menggunakan RTX 3070 Max-Q Design dengan VRAM 8GB dan clock-nya ada di 1290 MHz. Nah, dengan adanya Intel UXD Graphic dan juga Discrete Graphic Card ini, kita bisa auto switching atau namanya itu biasanya hybrid. Jadi caranya kita tinggal buka aja software yang namanya Omen Gaming Hub, terus kita pilih menu yang graphic switcher. Nah, di situ ada hybrid dan juga ada discrete. Hybrid fungsinya adalah dia untuk auto switching. Jadi kalau misalkan kalian tidak bermain game, mungkin kebutuhan ringan seperti streaming Netflix, YouTube, browsing Excel, terus juga keperluan ringan lain di Microsoft Office, kita bisa pakai sistem hybrid biar baterainya lebih awet. Terus kalau misalkan kalian pengen gaming dan nggak pengen grafiknya itu switching ya, kalian langsung aja lock di discrete graphic card-nya biar performa gamingnya lebih optimal. Selain graphic switcher, masih banyak settingan yang bisa kita gunakan di XP Omen. Yang paling saya suka adalah undervolting, karena jarang laptop gaming ada opsi untuk undervolting secara otomatis. Ketika kita pilih undervolting, laptopnya akan restart berulang-ulang dan juga blue screen berulang-ulang juga, tapi ini wajar. Dan setelah sukses, core voltage-nya akan dikurangi sekitar 0,085 volt. Dan ketika saya running test di aplikasi XP Omen juga, temperaturnya bisa ada di 96 derajat Celcius dengan boost 4,2 GHz dan average voltage-nya ada di 1,15 volt. Dan ketika saya coba untuk running Cinebench R15, pertama saya coba untuk undervolting off, suhu maksimum temperaturnya bisa ada di 98 derajat Celcius dengan skor paling tinggi ada di 1225 poin. Ketika menggunakan mode undervolting intelligence, skornya bisa lebih tinggi dengan 1300 poin lebih dan suhunya ada di bawah 90 derajat Celcius. Dan menurut saya ini membantu banget buat kalian yang pengen performanya kenceng tapi laptopnya tetap dingin. Undervolting biasanya kita harus pakai softwarenya Intel, tapi di Omen Gaming Hub ini udah disediakan. Tinggal pencet aja, cuman memang prosesnya agak sedikit lama. Dia akan restart berulang-ulang dan juga blue screen berulang-ulang. Terus juga ada performance control, di mana kita bisa atur profile dari balance dan performance dan juga bisa atur thermal controlnya juga. Terus juga ada network booster untuk atur bandwidth mau difokuskan di aplikasi apa, dan juga ada sistem vital untuk monitoring profile laptop. Kalau secara desain, saya pribadi suka banget dengan desain XP Omen 15 ini karena nggak terlalu rame, simple tapi masih terlihat unsur gaming looknya. Di bagian belakang terdapat logo dan juga tulisan Omen di tengah, kecil aja nggak terlalu besar. Engselnya juga udah bisa dibuka dengan satu tangan. Di area keyboard terdapat font O15 dengan tagline Design and Engineered by XP. Dan saya suka banget desainnya, walaupun hitam polos saja nggak ada warna lain, tapi tetap terlihat elegan dan futuristik. Terus kalau untuk bobotnya nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan juga, standarnya laptop gaming dengan bobotnya itu 2,45 kg dengan ketebalan 2,29 cm. Terus untuk keyboardnya lengkap full size dengan numpad, tombol powernya memang menyatu dengan keyboard dan ada di dekat tombol backspace dan tombol power. Cuman ketika kita typo nggak sengaja tekan
tekan tombol powernya, dia nggak akan langsung mati. Terus untuk keyboardnya juga sudah RGB dengan 4 zone yang bisa kita custom di software XP Gaming Hub tadi. Kalau untuk feel keyboardnya menurut saya udah enak banget karena emang segmennya udah laptop gaming high-end-nya XP, beda dengan Pavilion. Keyboard di XP Omen ini lebih kerasa solid, tactile, dan empuk. Untuk touchpadnya juga sama, saya nggak ada komplain, solid dengan travel distance yang pas, feel kliknya juga enak banget, nggak ada masalah kalau misal kita browsing tanpa menggunakan mouse, menggunakan touchpad di laptop ini. Lanjut ke sektor layar, sesuai dengan kode di area keyboardnya tadi, O15 atau Omen 15, jadi layarnya memiliki dimensi 15,6 inch dengan resolusi Full HD, dengan 144 Hz refresh rate, 7 ms response time, panelnya pakai IPS 300 nits dengan 72% NTSC atau setara dengan 100% sRGB. Jadi kalau digunakan untuk gaming udah memenuhi minimal standar layar ya, menurut saya minimal standar panel layar untuk gaming itu adalah 144 Hz, dan untuk minimal editing dia juga masih mencukupi dengan white color gambutnya 100% sRGB. Untuk frame layarnya juga tipis di sisi kiri kanannya, emang yang atas agak tebal dikit karena untuk memposisikan webcam dengan resolusi 720p 30 fps. Terus untuk audionya seperti biasa ya, laptop gaming high-end atau laptop ultrabook high-end-nya XP dituning sama Bang & Olufsen. Dan untuk kualitas suaranya XP Omen 15 ini menurut saya udah lumayan imersif, bassnya kerasa, nggak terlalu cempreng, kira-kira seperti ini suaranya. Lanjut untuk baterai. Jadi baterainya memiliki kapasitas yang cukup besar 70,9 Wh yang ketika saya coba untuk browsing dengan brightness 50%, volumenya 25%, dengan mode graphic switchernya tadi hybrid bisa bertahan sekitar 7 jam 20 menit. Masih cukup awet untuk sebuah laptop gaming. Tapi ketika saya coba untuk main PUBG di resolusi Full HD, 1 jam itu dia sisa sekitar 40%. Jadi kalau digunakan untuk main PUBG, kira-kira kita bisa dapat 2 match lah ya tanpa menggunakan adapter atau tanpa laptopnya dicolok. Lanjut ke konektivitas. Wi-Fi-nya jelas sudah pakai Intel AX201, jadi Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5. Untuk portnya di sebelah kanan terdapat 2 buah USB Type-A, mini DisplayPort, dan USB-C dengan Intel Thunderbolt 3. Di sebelah kiri terdapat input power, input LAN, USB Type-A, HDMI, dan audio jack combo. Untuk sistem coolingnya terdapat dual fan dengan 3 heat pipe yang besar-besar serta blocking thermal yang gede-gede juga. Dan hasilnya desain Band R15 dengan mode undervolting tadi, suhu maksimum temperaturnya ketika kita loop sebanyak 10 kali itu ada di bawah 90 derajat Celcius. Di time space stress test juga lolos dengan 97,5% dengan suhu di bawah 80 derajat Celcius. Lanjut ke time spy benchmark mendapatkan skor 8418 dan di Firesrek mendapatkan skor yang tinggi juga 18637. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering benchmark di DKID. XP Omen 15 RTX 3070 mampu merender dengan durasi waktu 1 menit 51 detik. Lanjut ke Blender dengan template BMW, CPU rendernya mampu merender dengan durasi waktu 5 menit 39 detik dan untuk GPU rendernya 7 menit 54 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba dulu di game yang ringan, game kompetitif yaitu PUBG dengan settingannya rata kanan dan hasilnya XP Omen dengan RAM 8GB ya. Jadi semua tes ini tadi kita pakai RAM defaultnya 8GB dan hasilnya dia mendapatkan average FPS di atas 100, cuman kadang dia drop FPS di bawah 100, kadang bisa sampai 60 FPS. Jadi saran saya mending upgrade RAM-nya juga biar performanya lebih optimal. Lanjut ke benchmark Shadow of Tomb Raider dengan grafiknya high dan hasilnya dia mendapatkan average FPS 64 dengan frame yang dirender itu 9830. Lanjut ke Game Pass 2021, nggak ada masalah di game ini, dia bisa mendapatkan average 100 FPS sama juga seperti di PUBG tadi. Lanjut ke game Genshin Impact dengan settingannya rata kanan, FPS-nya ada di 60, nggak ada masalah juga di game ini, dia bisa stabil di 60 FPS, nggak pernah turun di bawah 50 FPS pun nggak pernah. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari XP Omen 15 EK1035TX kali ini. Kesimpulannya dengan harga 25 juta kembali 1000, menurut saya ini adalah gebrakan yang bagus dari XP ya. Karena sekarang itu komponen semuanya lagi naik, storage naik karena ada koin yang namanya Chia, terus juga ada VGA juga naik, kalian udah tahu ya. Panel juga naik, tapi XP malah bisa memberikan laptop di kelas high-end-nya ya, bukan kelas entry level seperti Pavilion Gaming, tapi di kelas Omen dengan harga yang paling murah kalau kita bandingkan dengan laptop gaming high-end di brand lain. Harganya 25 juta dengan RTX 3070 Max-Q design. Biasanya kalau yang seri high-end pakai RTX 3070 harganya itu bisa mencapai 30 juta di brand lain.
Cuman memang ada beberapa komponen yang menurut saya dipres biar murah ya. Yang saya sebutkan tadi ada memori RAM yang hanya 8 GB yang sebenarnya menurut saya nggak pantas kalau di XP Omen. Untungnya RAM masih bisa kita upgrade, terus storage-nya juga menurut saya seharusnya 1 TB. Kalau soal layar menurut saya nggak ada yang dipangkas lah ya. Untungnya yang dipangkas itu adalah komponen-komponen yang bisa kita upgrade sendiri. Jadi mungkin menurut saya sih wajib hukumnya untuk menambahkan RAM dan juga storage biar bisa jadi 1 TB. Terus untuk kelebihan lain ya jelas secara form factor ya, karena kelasnya Omen jadi udah kerasa solid banget dan semua fitur kelas high-end seperti audio Bang & Olufsen, keyboard RGB, fitur Omen Gaming Hub untuk undervolting, sistem cooling yang lebih bagus dari Pavilion, dan fitur-fitur yang saya jelaskan semuanya tadi, ada graphic switcher dan lain-lain. Terus untuk harga 25 juta ini juga sudah include dengan Windows 10 dan juga OHS 2019 yang biasanya kalau kita beli sendiri tuh sekitar 1,7 juta di websitenya Microsoft. Jadi ya istilahnya kita tinggal pakai lah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setia Budi and see you on the next video. Bye bye.